Salam sejahtera para sahabat yang dikasihi Tuhan, salam sehat buat kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas kembali atau melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kredo kita bagian yang kedua, yaitu mengapa Yesus disebut Putra Allah yang tunggal. Kemudian, apakah alasannya Yesus disebut Putra Allah dan apa makna-maknanya Yesus itu disebut Putra Allah? Apakah gelar-gelar tersebut adalah karangan orang Kristen? Nah, daripada kita banyak bertanya-tanya, untuk itu mari kita langsung saja mencari tahu apa saja alasan-alasannya. Alasan yang pertama adalah mengapa Yesus disebut Putra Allah yang tunggal, itu karena Allah sendiri yang menyebut Yesus adalah anaknya. Alasan yang kedua, karena Yesus Kristus sendiri yang menyatakan bahwa Ia adalah Putra Allah. Alasan yang ketiga, karena para malaikat menyebut Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Alasan yang keempat, karena para rasul sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah. Bahkan kepala prajurit yang menghukum Yesus saat di Kalvari mengatakan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dan yang terakhir, iblis dan setan pun mengakui sendiri bahwa Yesus adalah Putra Allah. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah alasannya mengapa kami orang Kristen menyebut Yesus itu adalah Putra Allah. Jadi bukan karangan kami orang Kristen ya, mengapa kami menyebut atau memanggil Yesus adalah Putra Allah. Tetapi mungkin ada beberapa orang atau orang non-Kristen bertanya-tanya, apakah ada bukti ayat kitab sucinya bahwa Yesus itu Putra Allah? Nah, di samping ini para sahabat, ada beberapa ayat yang telah saya sediakan, yang saya ambil. Memang masih ada banyak ayat yang lain. Untuk itu mari kita baca di Matius pasal ketiga ayat 17. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, suara siapakah itu? Tentu saja suara Bapa, yaitu Allah Bapa. Kemudian di Matius pasal ke-17 ayat 5, kisah pada saat Yesus mengalami transfigurasi di atas gunung. Dan tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam awan yang terang, dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, para sahabat, tentu masih banyak ayat-ayat yang lain. Contoh dari Injil Sinoptik dan dari Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Nah, itu beberapa ayat yang saya berikan kepada para sahabat. Silakan para sahabat juga membaca ayat-ayat di samping ini. Lalu mari kita lanjutkan. Apakah maknanya sebutan Putra Allah kepada Yesus? Para sahabat, ungkapan anak Allah atau Putra Allah memang seringkali menjadi bahan ejekan bagi umat Kristen oleh umat-umat non-Kristen yang tidak mempercayai Yesus. Karena itu kembali kepada logika mereka. Mereka berpikir, jika Allah punya anak, lalu siapa istrinya? Mereka menyatakan seperti itu
karena mereka menempatkan ungkapan putra Allah atau anak Allah secara biologis, yaitu hubungan darah antara anak dan juga ayahnya. Padahal ajaran gereja Katolik atau ajaran Kristen pada umumnya bukanlah seperti yang mereka paham, bukanlah seperti itu. Jadi makna ungkapan anak Allah atau putra Allah yang pertama adalah untuk menggambarkan relasi ontologis anak dan bapa, yaitu relasi yang terbangun karena kesamaan hakikat, kesamaan esensi antara bapa dan juga putra sejak kekekalan. Nah, Yesus bersaksi, aku dan Bapa adalah satu di Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-30. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa di Yohanes pasal ke-14 ayat ke-9. Itu adalah makna yang pertama. Makna yang kedua, putra Allah adalah untuk menjelaskan bahwa Yesus datang dari Allah atau keluar dari Allah, keluar dari dalam diri Allah, dan dia adalah Allah yang menjadi manusia atau firman Allah yang menjadi manusia yang diutus dan diberi tugas oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Jadi sejak kekekalan Bapa selalu bersama putranya. Dan kita bisa baca di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan juga ayat ke-14. Makna yang ketiga para sahabat, yaitu hendak mau menyatakan kedekatan atau keakraban antara Yesus dan juga Bapaknya. Seperti Yesus memanggil Bapaknya adalah Aba di kitab Mazmur. Dan Bapa memanggil Yesus juga adalah anak, seperti ayat yang telah saya tunjukkan tadi. Itu makna ketiga. Makna keempat putra Allah adalah untuk menggambarkan bahwa Yesus adalah gambar citra Allah. Yesus adalah gambar citra Allah yang paling sempurna. Kalau mau kenal Bapa, maka kenalilah Yesus. Jika Anda tidak mengenal Yesus, otomatis Anda pun tidak akan mungkin mengenal Bapa. Sebab Bapa adalah roh yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Itu makna keempat. Makna yang kelima para sahabat, sebutan putra Allah adalah untuk membedakan antara Yesus dan juga manusia lainnya seperti kita. Dalam kitab Perjanjian Baru, ungkapan anak Allah untuk Yesus selalu bersifat tunggal. Tidak pernah dipakai untuk sosok yang lainnya selain Yesus. Jika Yesus disebut anak Allah tunggal, maka kita sebagai manusia pasti disebut anak-anak Allah, yaitu bersifat jamak. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa Yesus disebut putra tunggal Allah? Nah, jawabannya yang pertama, karena Yesus tidak memiliki saudara kandung. Para sahabat bisa menyaksikan video saya, ada tema tersendiri, Yesus tidak memiliki saudara kandung, atau Bunda Maria tidak memiliki anak lain selain Yesus. Nah, alasan yang kedua, tidak ada lagi orang lain yang dikandung dari Roh Kudus kecuali hanya Yesus. Yesus itu memiliki sifat ilahi seperti Allah dan dalam waktu yang sama memiliki sifat manusia karena dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi Yesus itu sungguh Allah dan juga sungguh manusia 100%. Poin yang terakhir para sahabat, mengapa Yesus disebut putra Allah yang tunggal? Karena Yesus Kristus satu-satunya yang diurapi oleh Allah sebagai juru selamat manusia, sebagai Mesias. Yang lainnya pasti diurapi oleh para nabi seperti dalam pendalaman video yang kedua kemarin, yaitu Daud, Saul pasti diurapi oleh para nabi,
oleh Samuel, sementara Yesus diurapi langsung oleh Bapaknya sendiri dalam pembaptisan di Sungai Yordan, yaitu Allah bersuara dari surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah para sahabat, itulah alasannya, itulah makna-maknanya mengapa Yesus, kami sebagai orang Kristen atau orang Katolik menyebutnya Putra Allah yang tunggal. Nah demikian untuk menjawab video poin yang kedua dari kredo atau dari syahadat doa aku percaya. Di video berikutnya kita akan membahas mengapa Yesus Kristus disebut Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Tonsilaus, like, komen, kasih saran, kritikan apapun itu untuk membangun channel ini. Tuhan memberkati. Salam sehat buat para sahabat dimanapun berada. Amin.